Ade Armando menelan pil pahit. Dosen UI itu termakan berita palsu. Armando kena prank. Ade Armando terlanjur memuji setinggi langit Herianti, putri bungsu Aki Ditio, pengusaha etnis Tionghoa, yang menyerahkan sumbangan secara simbolis sebesar 2 triliun rupiah kepada Kapolda Sumatera Selatan Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Tapi ternyata palsu alias tipu-tipu. Dananya kosong alias bodong. Uang 2 triliun rupiah yang diklaim ada di Bank Singapura itu hanya isapan jempol, meski kemudian sempat diralat. Padahal Ade Armando tidak hanya memuji Herianti, tapi juga merendahkan Muslim pribumi. Armando menyatakan, ini sumbangan etnis Tionghoa sebesar 2 triliun rupiah, bukan 2 miliar. Uang semua nggak pakai pasir. Bahkan Armando menantang Muslim pribumi, mana sumbanganmu? Ternyata sekali lagi Ade Armando kena prank. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Aki Ditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Karena itulah saya senang dengan teladan keluarga Aki Ditio. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok Muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Belakangan terungkap, Herianti sendiri punya hutang 3 miliar rupiah. Bahkan suami Herianti adalah supir online. Kini Ade Armando dibully di mana-mana. Tapi Ade Armando tak punya malu. Ia justru mengalihkan isu menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Armando, prank itu tak merugikan siapa-siapa. Padahal prank Herianti itu jelas merugikan banyak pihak, menampar wajah warga etnis Tionghoa, bahkan juga kepolisian. Tapi sekali lagi, Ade Armando tak punya malu. Ia menyerang Anies Baswedan. Menurut Ade, Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta dipilih karena agama. Bukan hanya Ade Armando yang kena prank, Denny Siregar juga dipermalukan Herianti. Di tempat kelahiran nenek moyangnya. Tapi enggak, dia malah menyumbangkan hartanya yang besar itu untuk membantu pemerintah Indonesia yang sedang kewalahan menghadapi pandemi ini. Sebenarnya banyak sekali sih etnis Tionghoa di Indonesia ini yang menyumbangkan hartanya di saat ada musibah. Malah ada gabungan pengusaha peduli NKRI yang menggalang dana sampai total 600 miliar rupiah untuk berbagi kepada mereka yang terdampak secara ekonomi di saat pandemi. Mengagumkan, saya harus tepuk tangan untuk mereka.